Setiap generasi tumbuh dengan cerita. Ada yang disampaikan saat listrik padam, ada pula yang tinggal sebagai ilustrasi di buku pelajaran. Rakyat familiar banget. Familiar dong, apalagi dulu ya. Sering banget denger gitu. Apalagi dari SD sampai SMA pasti selalu ada cerita-cerita yang kayak gitu. Namun, seperti embun pagi yang perlahan-lahan mengungkap lanskap, dongeng yang dulu kita anggap remeh, ternyata menyimpan penanda arah. Pernah. Sering banget sih. Ente dulu tuh punya ininya loh, punya ceritanya cuma kayak gitu. Aku berhenti di waktu SD kayaknya. Kini, kita menyusuri jejaknya kembali. Gak masuk logika banget gitu. Ngebikin perahu terus ditendang jadi gunung. Tiba-tiba pisan gitu. Bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai pewaris yang ingin memahami lebih dalam Yang perahu terbalik itu bang, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik perahu yang terbalik. Ayo oke cerita itu kan juga persani juga persani juga Mak. Ya tapi zaman Prabu Prabu itu sama zaman Sangkuriang kan di kuda terbang terperosok terlumpur dan kuda tersebut tidak bisa lari dari perangkap itu, akhirnya ditinggal. Udah terbit membantu dari sudut atas dari sebelah atas lihatnya itu kepala kuda tinggal kepalanya aja gitu, yang sangat besar lah, cukup besar. Dan memang batu tersebut dipercaya sama masyarakat sekitar gitu kan, ya dibilang dulu mangker lah. Kuriang Dayang Sumbi itu kan cuma cerita rakyatnya. Anu sarana nama kan ieu teh gunung purba. Bukan gunung tangkuban perahu asli cutat nama hang aya cerita rakyat menceritakan tentang Sang Kuriang Dayang Sumbi. Anu paling utami nama supaya tiasa ngakses si wisatawan luar lebet ka dieu. Kararasan ieu gunung katinggal ti kajauhan kan jika perahu nang kuban. Nya jadilah Gunung Tangkuban Parahu. Soalnya dugi kadenget ayeuna urang kan teu apal saha penciptana eta carita Sang Kuriang Dayang Sumbi nya itu eta carita rakyatan. Di antara fiksi dan fakta terdapat benang halus yang menjahit keyakinan dan ilmu. Korelasinya sih kayaknya ada ya. Sepertinya itu bisa sih bang, asa jauh teh tuh bang. Dongeng-dongeng lama seperti bayangan di permukaan air menggambarkan bagaimana manusia dahulu mencoba memahami letusan, aliran, dan bentuk bumi. Di balik wisata ini tuh ada apa sih? Karena belum ketahuan gitu, jadi mitos-mitosnya tuh nggak yang kuat gitu. Dan kini, saat kisah dan kajian bersih tatap, kita sadar bahwa legenda bukan lawan logika. Mereka adalah dua bahasa untuk satu realitas yang sama. Kalau kita lihat Tangkuban Parahu, Gunung Tangkuban Parahu dari selatan ya, bentuknya kan seperti perahu yang terbalik. Itu sangat menggugah orang-orang yang ada di selatan gunung itu. Jadi imajinatif sekali, bentuknya tidak biasa seperti gunung api yang lain yang umumnya kerucut. Nah ini seperti perahu yang terbalik. Hanya ketika Bujangga Mani menjelajahi Pulau Jawa dan dia lewat cekungan Bandung,
mitologi itu sudah ada, geomitologi itu sudah ada. Dengan ada kata-kata Basas Sangkuriang dek nyitu Citarum. Jadi ketika Sangkuriang akan membendung Citarum, jadi abad ke-16, 15 akhir 16 awal mungkin gitu ya. Bisa jadi ada tokoh atau yang dianggap orang suci yang bisa menjawab pertanyaan masyarakat mengapa bentuk gunung seperti perahu yang terbalik gitu. Nah itu hebatnya pada saat itu adalah merekonstruksi cerita tentang gunung itu sampai berbentuk seperti perahu yang terbalik. Nah secara keilmuan juga sama, urutannya persis. Jadi sejak 105.000 tahun itu lalu kan sudah tergenang tuh versi cerita rakyat, kan danau sudah terbentuk, baru membuat perahu. Nah antara 105.000 tahun letusan Gunung Sunda meletus lagi dari kaldera Gunung Sunda itu anak Gunung Sunda itu 90.000 tahun. Jadi bisa dikurangi lah 105 dikurangi 90.000. Nah berarti jarak antara letusan Gunung Sunda lalu dengan kemunculan gunung baru berapa tahun, munculnya dari kaldera Gunung Sunda. Jadi kalau kita lihat geomitologi itu urutannya sudah betul secara keilmuan. Jadi yang merekonstruksi geomitologi ini jago ini. Jadi membuat danau dulu, baru membuat perahu. Jadi kronologis rekonstruksi cerita dengan rekonstruksi keilmuan sejalan. Cuma beda pengungkapan aja. Bentuk yang sekarang itu menjadi kunci pada masa lalu, bagaimana bentuknya, dan kemungkinan proyeksi ke depan. Kan gitu ilmu juga sekarang. Nah, rekonstruksi masa lalu juga begitu. Jadi ini sebagai tanda saat ini untuk menjadi kunci bagaimana keadaan masa lalunya dan kemungkinan pada masa yang akan datang. Jadi prinsipnya sama. Prinsip geologi kan gitu. Karena penyampaiannya nah itu ya. Kalau peneliti memang tugasnya meneliti lalu menyampaikan secara bahasa keilmuan. Kaku, tidak boleh ada emosi, tidak boleh ada opini. Kan peneliti begitu harusnya. Nah harusnya ada yang menjembatani. Nah itu harus dijembatani sekarang. Karena ini bahasanya bahasa dewa, gak dimengerti. Gitu ya, nah, itu harus ada jembatan. Nah, inilah yang harus sukarela menjembatani ini untuk disampaikan ke masyarakat. Ketika kita menyadari bahwa cerita rakyat menamai gunung, menggambarkan hutan, dan menautkan manusia dengan tanahnya, disitulah ekologi tak lagi abstrak. Udah dulu mah sebelum dibuka ada komoditi, belum diperbolehkan masyarakat nanam di hutan itu nggak berani orang ini juga tempat batu gede. Pada berani orang takut. Ya sampai saat ini juga yang percaya masih beberapa. Jadi itu teh ada namanya ruat gunung. Setiap tahun, setiap bulan akhir Februari ada ruatan bawa tumpeng nyembeli kambing. Dalam arti ngaruat ngaremat teh kan orang teh icalan ti dia nya penduduk lokal dia asli ti dia lamun teu urang dimumule bade ku saha deui salah sawiosna adat budayanya di urang nya itu jadi lamun teu urang dimumule bade ku saha deui jadi matak aya ngaruat istilahna tahun sekali supaya seorang teh aya keamanan, aya kenyamanan, boh tina alamna, boh tina urang ical galihna teh dieu sadayana.
Ya anu dongkap ka dieu oge sami nyuhunkeun salamet sadayana. Ia hadir sebagai amanah. Seperti pohon tua yang tak hanya memberi naungan, tapi juga menyimpan pesan untuk masa depan. Di nama menyelamatkan leuweung, menyelamatkan hutan. Kan memang hutan itu untuk sumber kehidupan. Ulu dinten satacan bulan Ramadan eta penduduk lokal aya oge anu disebat bumi lamda banyak. Bumi lamda sami eta ge satahun sakali. Anu intina mah urang sesajen bangsa kembang karena itu kembang teh kan nyimbolkeun berkembangna alam pikir kita. Nya simbol kembang teh sebenarnya mah padahal pikiran urang sok bukakeun kembangkeun kitu. Model ayeuna cikopi pahit, aya cikopi amis, cikopi pahit kan urang hirup bakal panggijeng papait. Aya bacaeunna mah. Nya dawagan teh kan adegan urang, jati diri urang. Teh adegan urang, jati diri urang. Sangkan urang meeling ka Gustina. Maka, menjaga alam bukan hanya soal angka dan data, tapi juga tentang setia pada kisah yang pernah diwarisi bersama. Ayeuna leuweung ieu hayoh di papasan, meureun sae teh ngakulidag teh kanu dihanapnya. Urang sakinten ieu cicing di luhur lamun nu di Bandung. Nya, nu di kota pan kumaha karunya nu diharanap kitu. Nah sekarang kalau tidak percaya cerita rakyat, ada ilmu. Ilmunya, ilmu lingkungan udah jelas lah. Udah jelas satu pohon yang besar itu dapat menyerap panas, menyejukkan iklim setempat, menangkap angin, menangkap embun jadi menangkap uap jadi embun, meresapkan air ke dalam, menyimpan air di akar sampai 7 meter kubik, lalu dikeluarkan secara teratur di mata air. Itu kan ilmu. Nah, jadi kalau orang merusak, dia sebetulnya tidak bisa menerapkan ilmu, tidak bisa menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Agamanya kan udah jelas. Tanamlah biji walaupun kiamat besok. Nggak ada ajaran tebanglah pohon-pohon di hutan karena akan kiamat besok, kan nggak ada. Jadi dia tidak menjadikan landasan ilmu dan landasan agama sebagai perilaku hidup. Cerita, geologi, budaya, dan lingkungan tak lagi bisa dipisahkan. Baik secara kisah gitu ya, geomitologi ataupun secara keilmuan tentang pembentukan suatu gunung, suatu sungai, suatu wilayah, itu menjadi pintu masuk sebetulnya. Pintu masuk untuk menjaga dengan sebaik-baiknya kawasan itu, gunung itu, sungai. Sebetulnya pesannya ke sana. Seperti benang yang menenun warisan, semua terikat pada kesadaran bahwa tugas kita bukan sekadar mendengar atau mengagumi, tapi meneruskan. Aku jadi punya identitas, itu juga termasuk identitas aku, itu termasuk apa yang aku bawa, dan jadi part of heritage yang harusnya aku bisa banggakan. Jadi kayak kalau udah alamnya digerus terus apa sekarang yang bisa kita pertahankan kalau bukan budaya kita sendiri lagi? Karena jika kisah ini hilang, jika hutan ini habis, maka yang hilang bukan cuma masa lalu, tapi juga arah dalam melangkah. Tidak dirusak, karena kalau rusak manusia yang kena. Kalau dijaga, keberkahannya itu untuk manusia juga. Gitu.